Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala apa yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa apa yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Kenapa kami bacakan pertengahan ini? Karena kita sudah membahas sebagian dari surat Al-Baqarah di channel ini, di konten yang sebelumnya sudah kita angkat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yakni Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Baiklah, dalam surat Al-Baqarah 286 bagian kedua ini kita menemui beberapa jumlah. Ya, yang pertama adalah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Diawali dengan di sini Rabbana, ya. Tentu kita sudah paham bahwa ini adalah sebagai munada, ya, sebuah isim yang dipanggil, di mana tentu kita paham juga bahwa huruf nidanya itu tidak dimunculkan di sini langsung Rabbana, ya Tuhan kami, ya. Robba sebagai mudhof dan na di sini sebagai mudhofun ilai, tetapi karena isim dhamir tentu mudhofun ilainya di sini tanda jernya tidak terlihat di sana. Ya, sedangkan wala, ya, di sini wanya di sini adalah wawu athof, la-nya di sini adalah la nahiyah, ya, la nahiyah, sehingga menjazmkan fiilnya menjadi tuhammil, ya, yang awalnya tuhammilu, ya. Ya, polanya ini, ya, kalau kenapa kita gabungkan sini, ini polanya seperti apa yang sudah kita bahas di awal ayat 286 ini, sehingga kita tidak perlu jelaskan satu persatu, tetapi kita review aja. La-nya adalah la nahiyah, tuhammilna, ya, ini adalah di sini merupakan fiil mudhari yang majzum karena didahului oleh la. Kita mengenalnya sebagai la nahiyah atau fiil nahi. Awalnya tuhammilu menjadi tuhammil, ya. Sedangkan na di sini sebagai maf'ul bih atau objeknya, ya. Jadi janganlah Engkau pikulkan na kepada kami. Ma tentu ini adalah isim mausul sebagai maf'ul bih yang kedua, ya. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang dipikulkan, ma la taqata lana bih, ya, apa-apa yang tak sanggup kami memikulnya. Jadi ma di sini isim mausul sebagai maf'ul bih, ya, yang kedua. Maf'ul bih yang kedua, sedangkan la ini adalah la nafiyah lil jinsi. Kita sudah membahasnya. La nafiyah lil jinsi itu kemudian dia beramal menjadikan isimnya menjadi mansub, sehingga
taqata ya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah isimnya la yang mabni atas fathah ya, alal fathi. Sedangkan lana tentu ini sama seperti pembahasan sebelumnya bahwa ini adalah susunan jar majrur, tentu dia memiliki keterkaitan makna ya. Dengan apa ya? Tadi disampaikan la nafiyah lil jinsi, la taqata ya, ini adalah isimnya la, sehingga yang belum muncul adalah khobarnya la. Khobarnya la diwakili oleh syibhul jumlah ini ya, karena syibhul jumlah tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan khobarnya la, termasuk bihi juga sama. Jadi bihi juga merupakan susunan jar majrur, dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya la ya. Kalau kita ingin membahas lebih rinci dan jelas tentu dibuka kembali di 286 bagian pertama. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya tadi ya, Rabbana sebagai munada dan ini susunan idhofah, tentu mudhof mudhofun ilaih. Wala tuhammilna ya. Wa di sini tadi sudah sampaikan ya, wa tof la nyala nahya, tuhammilna ini merupakan fi'il mudhari, tuhammil fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Di sini ada terlihat huruf mudharaah berupa ta di sana dan tanda jazmnya adalah sukun di sini, sedangkan na merupakan maf'ul bih atau objeknya. Janganlah engkau pikulkan kepada kami ya. Tuhammil tadi fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Karena dia diawali dengan la nahiyah ya. Ini juga sebenarnya kalau kita tulis la tuhammil, maka kita mengatakan inilah sebagaimana tertulis di sini sebagai fi'il nahyi ya. La tuhammil, tuhammil fi'il mudhari yang majzum, yang kita kemudian kita kenal la tuhammil sebagai fi'il nahyi. Kita bisa mentasrif ya, karena dia mutasarrif, bisa ditasrif secara istilahi maupun secara lughawi ya. Secara istilahi dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Di sini ya, kalau kita perhatikan maka wazan atau rumus atau pola yang dipakai adalah fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il ya, gitu wazan atau rumusnya. Maka kita bisa sampaikan hammala yuhammilu tahmilan, muhammilun muhammalun, hammil la tuhammil ya, dibebankan atau dibawakan ya, membawakan atau membebankan ya, hammala. Nah kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Yuhammilu yuhammilani yuhammiluna, tuhammilu tuhammilani, yuhammilna, tuhammilu tuhammilani, tuhammiluna, tuhammilina, tuhammilani, tuhammilna, uhammilu, nuhammilu ya, karena kita berpatokan pada fi'il mudhari ya dalam hal ini, maka kita dari huwa huma hum ya. Kalau kita kemudian membahasnya secara fi'il nahyi ya, di sini la tuhammil, maka mulai dari anta antuma antum, anti antuma antunna, la tuhammil, la tuhammila, la tuhammilu, la tuhammili, la tuhammila, la tuhammilna ya. Begitu ya, karena kita tahu ketika dalam keadaan majzum, kalau yang awalnya tuhammilu menjadi
tuhammil, sedangkan tuhammilani atau tuhammiluna atau tuhammilina tentu masuk dalam af'alul khamsah ketika dalam keadaan majzum, tanda jazmnya adalah hadfun nun ya, tuhammil, tuhammila ya, la tuhammil, la tuhammila ya, begitu ya. Jadi di sini kita paham kalau kita dari sudut pandang fi'il mudhari, maka inilah fi'il mudhari yang majzum karena didahului oleh la nahiyah ya, sehingga tuhammilu menjadi la tuhammil ya, begitu cara kita menjelaskan atau membeberkannya. Berikutnya ma la taqata. Ma tadi ya merupakan isim mausul sebagai khobar yang kedua, maf'ul bih ya, mohon maaf, maf'ul bih yang kedua ya, sedangkan la taqata ini adalah la nafiyah lil jinsi. Taqata ini merupakan isimnya la sehingga dia mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana. Kalau ada isimnya la tentu ada khobarnya la, tetapi kita tadi sudah sampaikan khobarnya la tidak dimunculkan, yang ada adalah dua syibhul jumlah ini dan keduanya merupakan jar majrur. Yang pertama adalah lana, yang kedua adalah bihi ya. La atau li ini sebagai huruf jar, sedangkan na ini adalah isim yang majrur karena la, tetapi karena ini adalah isim dhamir tentu mabni, tanda jarnya tidak terlihat di situ, dibaca lana. Begitu juga dengan bihi, ba di sini bi sebagai huruf jar, al-ha di sini sebagai isim yang majrur karena bi, sejatinya dia isim dhamir yang mabni tetapi menyesuaikan diri menjadi hi, yang awalnya adalah bihu menjadi bihi. Dan kita tahu keduanya merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur, dia muta'alik dengan apa? Dalam hal ini dengan khobarnya la yang tidak dimunculkan atau dihilangkan ya. Lana bihi ya, bagi kami dengannya, dalam hal ini memikulnya ya, memikul apa yang tadi, jangan pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya ya. Jumlah berikutnya adalah ini, ada setidaknya kita menemui ada 3 nih ya, karena di sini dihubungkan dengan wawu atof ya. Wa'fu anna ya, beri maafkanlah kami, waghfir lana dan ampunilah kami, warhamna dan rahmatilah kami ya. Sejatinya ini ada 3 jumlah ya, jumlahnya ma'tufah, tetapi tidak masalah kita gabungkan untuk mempermudah dalam pembahasan ya. Yang pertama wa'fu anna ya, dan beri maaflah kami ya. Di sini tentu kita lihat ya, ada ya u'fu. U'fu ini merupakan fi'il amr kalau secara umum ya. Kalau ini perintahnya kepada Tuhan, kepada zat yang maha kuasa, kepada Allah Ta'ala, maka bukan lagi fi'il amr tapi fi'il doa ya, sebuah doa atau permintaan ya. Dalam hal ini dia mabni, tetapnya atas hadfu, hilangnya huruf ilat ya, dihilangkannya huruf ilat, dan fa'il ya, ufu ini fa'il atau pelakunya adalah anta ya, anta ya. Sedangkan anna tentu ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari an dan na, dan tentu saja anna ini dia susunan jar majrur syibhul jumlah, dia muta'alik dengan fi'ilnya dalam hal ini adalah ufu ya. Sebagaimana tadi disampaikan, ufu merupakan fi'il amr atau bahasa kita, sekali lagi ini bukan perintah, tentu kita tidak bisa memerintah Tuhan, memerintah Allah, tapi ini dimasukkan sebagai fi'il doa, sebuah permohonan atau permintaan ya, permintaan ufu. Dalam hal ini kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya. Nah, tadi disampaikan ada perkataan huruf ilat ya, karena terlihat di sini memang ada, boleh dikatakan ya secara singkatnya kita katakan ini ada alif yang tentu masuk sebagai huruf ilat atau penyakit ya, yang tentu polanya akan spesifik berbeda dengan
fiil atau kata kerja itu tidak terisi atau tidak ada huruf ilatnya ya, karena ini penyakit tentu dia polanya menjadi unik ya, tapi kita tidak masalah, nanti suatu saat kita akan, atau silakan dibaca juga di channel-channel yang lain atau di pembahasan lain bagaimana tentang fenomena huruf ilat masuk dalam fiil yang kemudian fiilnya menjadi fiil mu'tal ya, istilah fiilnya fiil mu'tal. Baik, kita mentasrif secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahinya. Ya, dari afa, ya'fu, afwan, afin, ma'fuun, u'fu, la ta'fu. Ya, dan kita tentu kita bisa mentasrif karena ini adalah fiil doa, fiil amr, tentu kita bisa mentasrif secara lughawi dari dari sini, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dari u'fu ya, dari u'fu, u'fu, u'fuwa, u'fu, u'fi, u'fuwa, u'funa ya, begitu. Sehingga di sini u'fu merupakan fiil doa, sebuah permohonan dengan fa'il pelakunya di sini yang dimintai dalam hal ini adalah Allah Ta'ala, anta ya, anta Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni ya, ampuni kami. Di sini sebuah permohonan u'fu. Berikutnya waghfir lana warhamna ya, sama ya tadi, ini juga merupakan sama-sama fiil doa, sebuah permohonan ya, ighfir ya, mohon ampun, irham ya, mohon dirahmati ya, ighfir dan irham ya, polanya sama, waghfir lana ya, bagi kami, lana, dan warhamna ya, nanya juga kami, ampuni kami dan rahmatilah kami ya. Kita juga tadi sudah membahas fiilnya untuk ditasrif, ini juga sama, ighfir ya, fiil amr atau fiil doa, dalam hal ini sebuah permohonan. Kita bisa mentasrif secara lughawi maupun secara istilahi. Secara istilahinya ya dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya. Ya, wazan yang digunakan ini ya, atau polanya, rumusnya adalah fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il ya. Maka di sini kita bisa sampaikan ghafara yaghfiru, ghafron, ghafirun, maghfurun, ighfir, la taghfir. Nah, ini belum diganti ya, bukan la ta'fu tapi la taghfir ya, la taghfir. Jadi ghafara yaghfiru, ghafron, ghafirun, maghfurun, ighfir, la taghfir ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi karena ini adalah fiil amr, fiil doa atau permintaan, permohonan, maka fa'il atau dhamair yang berkaitan dengannya adalah yang mukhatab dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ighfir, ighfira, ighfiru, ighfiri, ighfira, ighfirna ya. Begitu ya, sehingga ini ighfir fiilnya majzum ya. Di sini tanda jazmnya adalah sukun, sedangkan yang lain yang masuk dalam af'alul khamsah tanda jazmnya adalah hadfun nun. Ya, demikian juga tadi irhamna ya, irhamna sama ya, irhamna juga bisa ditasrif ya, dan kita bisa lihat di sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Berikutnya anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirina, engkaulah penolong kami ya. Kenapa ada warna yang berbeda? Sejatinya ini satu jumlah ismiyah, fangsurna 'alal qaumil kafirina juga satu jumlah sendiri, karena fa di sini sebagai fa yang masuk dalam huruf atof ya, huruf atof nih, bukan sebagai fa sebagai robitoh jawab syarat, bukan. Ini adalah sejatinya ini ada dua kalimat yang berbeda, memang dia saling berhubungan ya, karena dihubungkan dengan huruf atof ini. Engkaulah penolong kami, anta maulana ya, fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka kemudian lalu tolonglah kami terhadap kaum yang kafir ya, fangsurna 'alal qaumil kafirin, lalu kami mohon tolonglah kami terhadap kaum kafir ya. Dimulai dari anta maulana, engkaulah penolong kami ya. Ini adalah
jumlah ismiyah seperti biasa. Kalau kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka kita harus mengingat-ingat komponen utamanya ada dua. Yang pertama adalah mubtada sebagai sebuah awalan, yang kedua adalah khobar sebagai mutimul jumlah, menyempurnakan dalam sebuah jumlah sehingga seseorang atau pihak yang mendengar atau yang membaca itu paham dengan yang dimaksudkan itu apa. Informasikah, pertanyaankah, atau apapun, sehingga orang itu tidak bertanya kembali apa yang dimaksud. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Anta tentu ini adalah dhamir munfasil, ya, masuk dalam isim yang ma'rifat, jatuh di awal kalimat, tentu dia sebagai mubtada fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau sebuah awalan dalam jumlah ismiyah. Dan tentu kalau ada mubtada maka kita bisa menebak bahwa maulana, ya, yang merupakan sebuah susunan idhofah, maulana penolong kami, ini masuk sebagai khobar. Khobar dari anta itu, engkaulah apa? Penolong kami. Tentu khobar dia marfu, ya. Tanda rofaknya adalah maula ini domah. Domahnya muqaddarah yang diperkirakan, ya. Terlihat di sini kan maula, ya. Aslinya ada domah, ya, domah yang diperkirakan, ya, dan di sini sebagai mudhofun ilaih karena maulana ini sebagai susunan idhofah, ya, susunan idhofah, maula sebagai mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian fangsurna, lalu tolonglah kami, ya, fa di sini sebagai huruf athof, ya, dia menyambungkan atau menghubungkan, ya, dan unsur. Ya, dalam hal ini unsur, ya, merupakan fiil doa juga, ya, dia merupakan fiil atau kata kerja untuk berdoa, meminta atau memohon. Unsur, sedangkan merupakan maf'ul bih atau objeknya, ya. Lalu maka tolonglah, siapa yang ditolong? Kami, ya, kami sebagai objek, ya. Unsur berarti tadi sampaikan bahwa fa'il pelakunya adalah huwa, anta, ya, anta dalam hal ini adalah Allah Ta'ala karena kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Maka di sini unsur fi'il amr, dia fi'il doa, permohonan, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Di sini wazan yang digunakan adalah fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, uf'ul la taf'ul, nasara yansuru, nasran nasirun, mansurun, unsur la tansur. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi karena ini berkaitan dengan fi'il amr itu tentu dhamair atau yang mukhatab, dalam hal ini dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Kemudian alal qaumil kafirin, terhadap kaum yang kafir. Tentu saja di sini ketika ada ala merupakan huruf jar, ya, sehingga kemudian al-qaumi, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur didahului oleh ala. Ketika berbicara tentang susunan jar majrur, maka yang terbayang di dalam pikiran kita adalah dia syibhul jumlah, tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah dengan fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Unsur, ya. Alal qaumil, ya, ala qaumi, dan di sini al qaumil al kafirina, al qaumi al kafirina. Polanya sama, ya, sama-sama ma'rifat, sama-sama juga majrur, ya, tanda jarnya al qaumi ini adalah kasroh, sedangkan al kafirina tanda jarnya adalah dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Ketika ada fenomena ini sama-sama ma'rifat, sama-sama juga di sini dalam hal ini sama-sama majrur, maka kita bisa katakan al-kafirina
ini adalah sifatnya dari al-qaumi, ya. Maka kita sedang berbicara tentang na'at man'ut, sifat mausuf alal qaumil kafirin, terhadap kaum yang kafir. Di sini sekali lagi muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fiil, dalam hal ini fiil doa unsur. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Terhadap kaum yang kafir ini adalah tentu memiliki keterkaitan dengan tadi, permohonan untuk minta ditolong. Ya, maka pada bagian kedua ini mengakhiri dan menutup surat Al-Baqarah. Dalam hal ini ayat yang ke-286, maka bisa kita sampaikan, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah penolong kami. Fangsurna alal qaumil kafirina, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan setidaknya pembahasan surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai penutup dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Memang beberapa ayat tidak kita bahas, dilewatkan. Mudah-mudahan diberi kesempatan di lain waktu untuk bisa membahas secara sempurna dan keseluruhannya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.